Halo, ketemu lagi nih. Nah, dengan saya Jopi CSB, kita akan membahas kelanjutan video-video YouTube yang sebelumnya ya, akan ada beberapa pertanyaan tuh. Cuman kali ini saya sendiri nih, Bro Emirnya lagi ada kerjaan jadi nggak bisa ikut bareng di sini. Oke, kita langsung aja yuk. Ini ada dari Akbar Feriansyah menanyakan, Om, kalau compression itu apa ya Om? Dan gimana cara kerja sistem compression? Mohon pencerahannya Om. Jadi gini Bro Akbar dan teman-teman sekalian, jadi kompresi di suspensi itu fungsinya itu untuk menyerap semua goncangan atau goyangan-goyangan waktu kita melewati trek. Jadi sebelumnya kita masuk dulu ke kompresi itu. Kompresi itu ada dua. Yang pertama high speed kompresi dan yang kedua itu low speed kompresi. High speed kompresi itu bisa kita pakai atau bisa kita gunakan untuk trek yang membutuhkan impact yang besar, high impact. High impact itu misalnya drop batu yang tinggi, terus banyak makadam, batu-batu, banyak akar-akar. Nah itu high speed kompresi yang kita pakai. Sedangkan low speed kompresi kita pakai untuk trek yang tidak terlalu parah gitu obstacle-nya, misalnya gundukan-gundukan kecil, pokoknya dia yang low impact lah, yang kecil-kecil, jadi nggak terlalu membutuhkan yang big drop gitu. Di situ kita pakainya low speed kompresi. Jadi kompresi itu berhubungan dengan trek. Oke, lanjut nih ya. Preload fungsinya apa ya Bang? Soalnya kok bisa diputar plus dan minus? Ini dari Vika AYK. Nah, jadi preload itu biasanya adanya di suspensi yang pakai spring. Ada tuh di sebelah kanan. Atau ini juga bisa disebut preload. Untuk spring yang bisa diputar itu disebutnya preload. Nah, fungsinya itu kalau kita putar ke plus, spring ini akan semakin menekan ke bawah, jadi semakin pendek. Otomatis akan jadi sedikit lebih keras. Gitu. Kalau kita putar ke minus, springnya memanjang, otomatis akan menjadi empuk. Tapi tidak mengubah spring rate-nya, hanya menambah keras dan empuk saja gitu. Jadi daya mainnya ya tetap segitu-segitu aja. Tuh, jadi kalau pengen agak empuk, putar aja ke min, buka aja semua. Pengen agak keras, bisa diputar ke plus atau putarnya ke kanan, itu pasti jadi lebih keras. Itu Om Vika. Dari Om Indra Kusuma. Om, kalau frame ukuran travel 100 dipakein travel 160, gimana Om? Mohon solusinya. Nah ini udah pasti nggak boleh dan jangan dicoba karena ini bahaya. Karena frame itu emang didesain travelnya 100 itu untuk XC. Jadi geometri si head tube-nya itu emang untuk travel 100. Jadi kalau kita kasih travel yang panjang 160 itu akan membahayakan untuk frame-nya dan terutama membahayakan ridernya. Karena kalau kita pakai buat loncat sedikit aja atau gimana itu bisa patah gitu dari si head tube-nya tadi. Nah itu bahaya sekali buat ridernya. Jadi jangan ya Om Indra ya, bahaya ya. Om, apakah fork Durolux cara menurunkan travelnya sama seperti itu? Oh ini maksudnya sama seperti yang video sebelumnya tuh, kan saya ada mendekin travelnya Epicon punyanya Bro Emir. Ya sama Om, selama memang dari air shaft yang bagian anginnya itu sama ya seperti itu juga. Untuk Durolux kan itu masih keluaran si Santur, jadi masih sama Om, tinggal kita cek aja pinnya ada di travel berapa gitu ready-nya. Tuh ini dari Om Ceng-Ceng tadi ya. Dari Om Bagus Gigi, untuk Ford XCR 32 travel 120 udah ada yang pernah ngulik nurunin ke travel 100 belum Om? Kira-kira bisa diulik ke travel 100 nggak ya, sekalipun ngorbanin potong spring? Nah Om Gigi, ini kan XCR 32 ini setahu saya spring ya, jadi memang itu springnya harus dipotong, jadi memang bisa Om. Jadi kalau misalnya nggak mau ngorbanin spring aslinya ya kita bisa ganti pakai spring yang ukuran sama, mungkin bisa cari spring motor, tapi yang ukuran diameternya ya hampir sama lah gitu. Nanti tinggal springnya dipotong, habis itu dikasih ganjelan nanti di bawahnya, di bawah bagian shaft pistonnya. Jadi bisa Om. Adam Kurniawan, setting rear shock apa semuanya sama bos? Panjang travel dibagi 3. Ya Om, bener Om. Jadi si stroke, jadi yang maksud Om tadi 51 itu ini Om.
Nah, ini kita bilangnya stroke. Ini aja Om langsung dibagi 3. Jadi sama dengan forward juga si panjang stansionnya itu kita bilangnya stroke atau travel. Nah, itu aja langsung dibagi 3. Yang Om coba itu udah benar caranya gitu Om. Langsung dibagi 3 aja untuk ambil 30%. Kalau mau lebih keras lagi bisa main di 20 atau 25% Om. Mbak Elis Nurhayati. Oh, mau nanya nih. Punya saya Forex SR Santur Raidon. Lubang adjustable, travelnya mulai 80 sampai 140. Umpama saya tambah lagi lubang sendiri supaya bisa naik ke travel 160, tetap bisa nggak ya Om? Mohon informasinya. Jadi gini Mbak, memang di situ kan udah ready untuk 80 140 ya. Nah, Mbak pengen nambah lagi ke 160, berarti dengan cara ditambahin lagi lubang 2 cm dengan cara dibor. Nah, kalau memang si air shaft-nya itu masih cukup panjang, nggak ada masalah Mbak, boleh ditambahin lubangnya. Tapi harus diukur juga dengan air shaft olinya. Air shaft olinya nyampe nggak panjangnya ke 160. Jangan nanti si air shaft angin udah kita lubangin ke 160, ternyata air shaft bagian olinya cuma 140, jadi kan nggak bisa gitu, yang satu panjang yang satu pendek. Tetap aja yang panjang ini akan mengikuti air shaft yang paling pendek gitu. Jadi kalau di sini 140 ya tetap ngikutin di sini. Kalau di sini air shaftnya cuma 130 ya maksimalnya cuma 130 gitu Mbak. Om Diki Perdana Sipa. Om, for saya Venom Air bawaan Clovis 5, cara setting biar empuk gimana ya, serta setting tekanan anginnya. Saya pakai belum nyaman, dibuat sesuai berat badan keras banget, dibuat di bawah berat badan ambles. Mohon bantuannya. Nah Om, kita ini cara settingnya kembali ke video yang sebelumnya yang sama Bro Emir tuh ada cara settingnya. Kita cari sak anginnya 30% gitu Om. Pertanyaan selanjutnya dari Ray Pals. Om, cara servis tabung shock belakang Specialized yang bocor gimana Bro? Tabung shock belakang Specialized ini mungkin maksudnya ini rear shocknya ya. Jadi ya bocornya harus dicek dulu. Ada yang bocor nitronya, ada yang bocor olinya. Itu untuk servisnya dia pakai tools yang khusus. Jadi nggak bisa hanya dibuka terus ditambah oli, nggak bisa. Dia ada beberapa tools yang harus khusus untuk benerinya gitu. Mungkin nanti bisa hubungin ke kita. Bro Edi R, kalau untuk Rockshock Recon bawaan D7 terbaru bisa nggak dinaikin travelnya? Nah ini pertanyaan yang paling banyak nih Om. Jadi untuk naikin travel tetap kita harus bongkar dan kita harus cek dulu panjang si air shaft airnya dan air shaft untuk olinya gitu. Umumnya sih bisa, tapi paling hanya 1 cm. Cuman kalau dari pabriknya kebetulan udah pakai shaft yang panjang terus diganjel spacer, ya kita tinggal buka spacernya, travelnya bisa panjang. Jadi intinya kita harus cek dulu gitu. Om ADXC, Om rencana mau repaint fork Rockshock Revelation Race Dual Air, kira-kira kalau dibongkar sendiri bakalan rusak nggak? Di dalam fork seri ini ada oil shocknya nggak pas nanti bongkar? Ya kalau misalnya cara bukanya memang Om sudah bisa sih ya nggak ada masalah Om dibuka. Paling yang nanti yang keluar gitu dari oli untuk lower decknya itu biasanya ada, jadi sekitar 10-20 cc di dalam masing-masing lower decknya. Jadi nanti waktu dicabut lower decknya olinya bakalan keluar, tapi bukan oli untuk sistem Om ya, hanya oli untuk pelumasnya aja. Jadi aman Om, kalau mau dibuka mau dicat aman. Lanjut ke Moyang. Bang, saya pakai rear shock DNM yang dual angin, atas sama bawah. Bawah saya kasih 50 PSI, atas saya kasih 150 PSI. Setelah sehari saya cek angin bawah nambah, angin atas berkurang. Oh, jadi tadi yang 50 PSI-nya bertambah dan yang 150 PSI-nya berkurang. Jadi anginnya pindah ya. Iya Om, jadi si DNM itu ada yang dual air tuh, atasnya dan bawahnya itu umumnya kita kasih tekanannya sama. Jadi kalau kita atas kita kasih 100, bawah kita kasih 100. Nah, di kasus ini punya Om, angin atasnya berkurang tapi angin bawahnya bertambah. Jadi itu ada seal yang bocor Om, seal anginnya bocor, jadi dia pindah ke bawah. Untuk cara bukanya sama aja dengan cara buka rear shock pada umumnya, cuman untuk DNM ini bukanya keras banget Om, jadi memang butuh satu
tools tambahan untuk ngebukanya, untuk ngejepitnya gitu, karena memang keras banget. Caranya sama seperti rear shock yang lain, cuman sangat keras Om untuk bukanya gitu. Om Wahyu Hidayat, Om kalau manekin travel pada fork non-lock sama nggak caranya? Ya sama Om. Caranya itu tetap harus dibongkar. Kalau misalnya spring itu dipotong springnya atau diganti. Kalau angin kita cek dulu sudah ada lubang untuk spinya belum, kayak Epicon atau Duroloop gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya mungkin kita bisa cabut aja spacernya gitu. Lanjut ke Om Yandi Sopiandi, kalau fork SEM coil kalau mau turun travel caranya sama apa beda ya? Ya ini sama seperti pertanyaan yang sebelumnya Om. Kalau untuk coilnya atau springnya harus kita potong ya. Pandu, kalau RockShox Recon travel 100 dinaikkan jadi 120, 140, apa bisa nggak Om? Sama seperti yang sebelumnya Om, kita harus cek dulu, kita buka, kita ukur panjang air shaft-nya dan kita ukur panjang air shaft olinya gitu Om. Om Eko Junianto, Mas, fork Santur Duroloop travel 180 kemarin baut pada ribbon bawah kendor, mau lepas, saya pakai buat drop kok malah ngeluarin oli ya Mas, kenapa ya? Anginnya juga tak cek habis, aman nggak ya? Jadi yang baut bawah itu, yang kendor itu baut untuk ngikat antara si shock bagian atas dan lower leg. Itu harus kenceng Mas, karena itu bahaya kalau misalnya kendor, apalagi kalau kendornya dua-duanya, itu bahaya. Jadi memang itu harus sesuatu yang harus kita cek rutin gitu. Jadi itu setelah dipakai drop ada oli yang keluar. Nah, oli yang keluar itu bisa jadi oli pelumas, hanya oli pelumas di bagian lower leg. Bisa juga oli sistem kalau baut yang kendor itu di bagian yang ada setelan rebound gitu Mas. Jadi dicek. Nah, kalau anginnya juga habis ya kemungkinan memang seal anginnya bocor gitu lah. Kalau kondisinya seperti ini memang kayaknya sih harus dibongkar total sih Mas ya, biar aman ya. Mini, Bang, bengkelnya di mana ya? Saya punya fork RockShox mau naikin travel 140 bisa Bang? Atau ada tutorialnya trims? Om Mini, bengkel saya ini di Depok, Jawa Barat gitu. Tepatnya di Komplek Gema Pesona, atau bisa langsung search aja di Maps Jopi CSB gitu, nanti keluar kok, langsung ada alamat dan nomor kontaknya di sana. Untuk naikin travelnya sama seperti pertanyaan yang sebelumnya itu, tetap harus diukur untuk panjang air shaft dan oil shaftnya. Oke, jadi ini mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjut bisa langsung komen di bawah gitu. Nanti kita usahakan akan kita jawab secepatnya. Sampai sini dulu. Tetap goes, jaga suspensi Anda supaya nikmat ridingnya.